Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Sahabat Al-Azhar, tamu kita kali ini membawa banyak ilmu untuk kita semua karena beliau memiliki konsen terhadap generasi yang sama-sama sedang kita hadapi. Kita sapa terlebih dahulu. Beliau hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Betul? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya betul nggak Ustadz? Levelan saya itu betul ya? Takut salah. Bendri Jaisur Rahman. Oke. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran Ustadz di sini di Al-Azhar memberikan edukasi untuk kita semua, dan pastinya kehadiran Ustadz di sini menjadi ladang amal untuk Ustadz. Dan kita doakan ya sahabat Al-Azhar, mudah-mudahan Ustadz terus diberikan kesehatan, keluarga juga diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, beberapa waktu lalu Ustadz hadir di Al-Azhar. Kalau saya lihat Ustadz menyampaikan sesuatu ilmu kepada kita. Kalau saya buatkan seperti ibaratkan cake, cheesecake gitu ya, itu baru atas aja udah enak, gimana dalamnya gitu ya. Nah, tema yang dibawakan Ustadz kemarin itu adalah tentang generasi Z. Betul. Dan itu pun baru atasnya nih sedikit, itu aja kita tambah penasaran. Jadi otomatis Ustadz kita undang kembali, setidaknya dari atas agak sedikit ke bawah lah gitu ya, mengenai generasi Z. Nah Ustadz, Ustadz ini selama ini kan fokus terhadap ini. Dan bagaimana sih Ustadz bisa masuk ke dunia generasi Z itu, bisa diceritakan awalnya seperti apa dan latar belakangnya apa melihat kekhawatiran seperti ini Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sebenarnya dari tahun 98 ya sudah jadi konselor anak, tapi waktu itu cuma modal nekat. Saya hanya jadi orang yang turun langsung ke lapangan, dulu jadi pembina anak-anak jalanan di Depok, sampai akhirnya tahun 2002 Yayasan Kita dan Bu Hati dipimpin oleh Ibu Eli Risman ya merekrut untuk konselor anak dan remaja. Di situ saya diminta masuk waktu itu karena aktivitas saya sudah lama di lapangan, mudah-mudahan jadi bekal juga. Jadi antara praktek di lapangan dengan teorinya akhirnya bertemu di situ, karena langsung dibimbing oleh masternya, yaitu guru saya Bu Eli Risman gitu. Bu Eli Risman ya? Bu Eli Risman. Jadi praktis dari 2002 di situ saya banyak mendapatkan banyak sekali insight dari sisi parenting, penanganan anak-anak, sampai akhirnya mulai ya boleh dibilang ada beberapa kasus yang sifatnya spesial, istimewa. Ya saya diminta untuk aktif ya, terlibat, misalnya menangani beberapa anak-anak yang boleh dibilang spesial ya, dari kalangan pejabat atau kalangan pengusaha khusus dan butuh pendampingan ya. Disitulah awalnya saya juga mengenali, bahkan saya masuk ke dunia malam juga untuk mengenali aktivitas mereka, dari mana saya bisa masuk ke dunia mereka, mengikuti hobi mereka gitu ya. Bahkan juga saya mencoba untuk melihat dari sudut pandang ibaratnya dari atas balkon gitu ya. Selama ini mereka dianggap anak bandel, anak nakal gitu, tapi sebenarnya saya melihat ada sisi lain ya, solidaritas kuat, juga mereka memiliki yang namanya kesetiaan ya, termasuk juga kreativitas gitu ya. Maka sudut pandang saya yang selama ini melabel bahwa generasi Z ini nih kayaknya nih nyebelin gitu ya, tapi akhirnya saya coba geser menjadi sebuah potensi. Label itu kita coba geser menjadi sebuah potensi. Salahnya adalah kita tidak melihat potensinya, sehingga yang memanfaatkan potensi justru adalah pihak ya boleh dibilang para pengedar ya, predator. Mereka ngeliat nih anak nih kreatif, gue jadiin penyalur gue lah gitu, gue jadiin salah satu agent lah gitu. Jadi banyak hal yang saya ngelihat bahwa kita memang harus kembali merujuk kepada apa yang disarankan oleh Ali bin Abi Thalib. Justru ketika anak umur 15 tahun ke atas harusnya jadi sahabat ya, jangan kita justru menjadi
dalam tanda kutip yang membuat mereka menjauh ya, apalagi menganggap remaja itu kan cuma dua yang di benak kita, kalau nggak pesuruh perusuh gitu. Ya, nggak pesuruh perusuh gitu. Jadi kita hanya bilang bahwa disuruh-suruh, kita tahu kalau dia udah datang, aduh rusuh dah, pokoknya resek nih kalau ada remaja. Padahal mereka itu punya potensi yang kalau kita kelola dengan baik jadi suatu luar biasa. Itulah kenapa saya bersyukur bahwa saya diberikan kesempatan untuk dahulu lebih intens ya, walaupun sekarang saya lebih banyak fokus ke dunia parenting ya, orang tua yang saya coba lebih banyak jadikan sasaran untuk edukasi. Kenapa? Karena gini, dulu tuh kenapa saya akhirnya memilih untuk tidak lagi sebagai konselor anak remaja secara aktif, karena banyak hal yang saya lihat orang tua yang tidak mengupgrade diri gitu. Akhirnya apa? Anak-anak katakanlah mampu kita explore menjadi lebih baik, tapi begitu dikembalikan ke rumah rusak lagi gitu ya. Saya pikir wah ini kayaknya nggak bisa, pendekatan ini menggantungkan anak-anak itu perbaiki oleh konselor bukan suatu yang baik juga. Padahal kerusakannya justru ada di orang tua yang tidak belajar edukasi pengasuhan yang benar. Sehingga saya pikir tidak ada terapi terbaik bagi anak yang kita anggap bermasalah ini kecuali parenting terapi gitu. Sehingga seingat saya semenjak tahun 2014 atau 2013 saya sudah mulai tidak lagi menerima kalau ada konseling remaja, saya bilang bapak ibunya aja. Ya. Jadi ibarat kata saya bilang kalau ada motor yang rusak, saya bawa ke bengkel, tapi kalau maaf ya pemiliknya nggak diedukasi rusak lagi gitu. Iya. Pemiliknya saya edukasi gitu ya, supaya nanti mereka tahu apa yang harus dilakukan gitu. Dan itu yang sekarang lebih banyak saya lakukan ke pihak guru maupun kepada orang tua. Yuk gitu ya, kita belajar lagi gitu ya. Itu yang menjadi sasaran sekarang seperti itu. Ketika Ustadz ada di situ, range usianya tuh berapa? Dan permasalahannya apa aja, terus latar belakang orang tua. Kan terkadang gini, anak-anak yang seperti itu, aduh maaf gitu, tinggalnya di lingkungan yang maaf, yang kumuh, yang latar pendidikan orang tua juga yang ya mungkin tidak seperti lulusan sarjana atau SMA. Apakah ada tuh levelan-levelan orang tua yang memang memiliki pendidikan yang cukup tinggi, ekonominya juga memadai, tetapi anaknya ada yang begitu, itu juga ada yang begitu, dan kenapa itu sebabnya, Ustaz? Justru pengalaman saya di lapangan justru lebih banyak anak-anak kalangan menengah ke atas ya. Justru banyak yang saya temukan anak-anak yang maaf ya berperilaku seperti candu pornografi, seks bebas, bahkan narkoba. Mereka justru dari kalangan yang bapak ibunya dari kalangan berada, rumah mereka besar, megah, tapi mereka lebih betah nongkrong di luar. Kafe-kafe yang sekarang lebih menjamur dulu, bahkan dulu maaf ya ada 7-Eleven yang tempat nongkrong anak-anak muda, Indomaret Point dan beberapa kafe, itu menjadi salah satu hal yang membuat mereka betah. Dulu saya bilang, ketika saya dulu sama seperti dulu menyimpulkan bahwa jangan-jangan mereka ini anak dari kalangan menengah ke bawah yang rumahnya sempit. Enggak juga, rumahnya megah, besar, tapi mereka malas pulang gitu. Kenapa? Karena mereka menghindari figur yang selama ini dianggap menyebalkan, itu adalah ayah dan bundanya gitu. Makanya kenapa saya bikin terminologi ya, petaka pertama pengasuhan ketika rumah tak lagi dirindukan gitu. Jadi rumah itu harus punya fungsi utama, yaitu sebagai al-ma'wa atau al-maskan. Rumah itu menjadi magnet untuk penghuninya mau pulang. Jadi kalau anak tak merasa punya kerinduan terhadap rumah, meskipun didesain ada kolam renangnya, ada ruangan ber-AC, bahkan ada taman-taman, tapi rumah terminal cuma transit aja, maka saya yakin bahwa mereka lebih besar di jalanan, dan itulah awal dari musibah yang terjadi sama anak-anak gitu. Karena kita tahu anak-anak yang nongkrong di luar malam-malam, dia sudah masuk dalam perangkap syaitan, di mana Allah sudah ingatkan bahwa di antara yang Allah sebutkan kan kita berlindung dari kejahatan malam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kata ghasiq, berlindung kepada ghasiq. Ghasiq itu kan maknanya bintang jatuh kalau dalam tafsir Mukatsir, itu datangnya waktu malam. Idza waqab, jika sudah menyelimuti alias gelap gulita. Di mana Allah mengingatkan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam. Isyarat ini kata beberapa ulama mufasir menunjukkan jangan membiarkan anak dan orang rumah itu keliuran malam-malam.
Itulah kenapa dalam hadis, kenapa kalau anak masih kecil saja dianjurkan untuk masuk ke dalam rumah, kunci pintu, kunci jendela kalau sudah azan maghrib gitu. Tapi hari ini justru anak-anak yang keluyuran malam-malam, apalagi perempuan, diapresiasi pula oleh sebagian orang, dianggap keren, ada fashion walk, padahal musibah negeri ini ketika generasinya keluyuran malam-malam. Jadi orang tua kita zaman dulu tuh maghrib masuk pamali gitu kan. Betul, itu benar. Ya. Nah, masalahnya adalah kita tidak mampu membangun rumah yang menyenangkan, tidak mampu membangun yang sering kita sebut baiti jannati, rumah surga, tapi yang dirasakan anak baiti nari, rumah neraka. Dari mana kita simpulkan? Karena kalau rumah itu rumah neraka, cirinya adalah seperti yang gambarkan Quran surah Al-Maidah, yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka selalu ingin keluar dari neraka tersebut. Jadi kalau orang nggak betahan di rumah, pada desainnya cakep, bagus, mungkin arsiteknya arsitek yang unggul luar biasa, tapi nggak mampu membuat penghuninya, apalagi anak-anak betah rumah, itu rumah neraka gitu. Nah, ketika itulah akhirnya anak-anak betah di jalanan. Masalahnya adalah di jalanan tidak ada orang yang berusaha mendekati mereka. Ya, dakwah yang selama ini dilakukan oleh para dai lebih banyak ke tempat-tempat yang aman, seperti masjid, remaja masjid. Remaja masjid pasti sudah aman. Pasti gitu. Iya. Makanya saya bilang ada orang yang harus didakwahi ya bukan ashabul kafe saya bilang. Ya, ashabul kafe, mereka yang biasa di kafe, ya memang kita harus masuk ke dunia yang di situ kita bisa mengenal mengapa mereka betah di kafe, betah di jalanan. Di antaranya adalah karena mereka tidak mendapatkan sosok yang memahami mereka. Nah, ini generasi Z hari ini persoalannya seperti itu. Padahal di rumah kopi jauh lebih enak. Kopi di makanan rumah jauh lebih enak. Nah, iya, maaf saya selalu bilang bahwa apa ya, bagi orang yang senang kopi, misalnya kopi yang ada di kafe itu kan bahkan kopi-kopi biji-biji sisa yang lebih banyak krimnya, lebih banyak juga gula yang manis. Padahal kopinya mungkin mohon maaf gitu kadang nggak terasa. Tapi kan bukan kopinya. Betul. Tapi mereka nggak dapetin itu dari rumah. Gitu. Sekolah pun tak bisa memberikan hal yang menyenangkan. Jadi bahkan sekolah aja menjadi tempat yang mereka hindari gitu. Kalau perlu ya ada waktu cepat pulang gitu ya. Tidak membangun mereka rasa untuk berlama-lama di sekolah seperti itu. Ustadz, kadang orang tua kan berdalih, ayah, bunda, papa, mama bekerja itu sampai isya. Sampai rumah baru sampai rumah. Sebetulnya mungkin itu tidak salah ya. Asal ketika di rumah ya nggak uring-uringan juga sehingga anak nyaman gitu oleh Ustadz ya. Iya, masalahnya kan begini, ada hal yang orang tua lupakan bahwa sebenarnya mereka bekerja untuk siapa? Kalau mereka bilang ya untuk anak-anak, untuk memberi nafkah, mereka sadar nggak bahwa nafkah yang dibutuhkan anak bukan sekedar zahir, tapi nafkah batin. Bahwa ketika kita bekerja untuk anak, tapi anak justru makin menjauh dari kita, berarti harus ada yang kita renungkan. Apalagi maaf, ini juga saya harus ngomong agak pahit. Mengapa sekarang kita dipaksakan ayah dan ibu harus bekerja keluar? Padahal mohon maaf gitu ya, harus ada yang mampu membangun rumah itu benar-benar tidak seperti museum yang nggak ada penjaganya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lupa bagaimana menjadikan ada magnet yang harus dibangun di dalam rumah, yaitu adalah khususnya ya sosok seorang ibu yang mampu memberikan rasa nyaman. Nah, ayah pun harusnya juga menyadari bahwa dengan kesibukannya bukan berarti lepas tanggung jawabnya. Bahkan justru tugas pokok ayah itu kan bukan mencari nafkah. Mencari nafkah itu menjadi kewajiban. Tapi Quran mengatakan tugas pokok ayah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi Allah tidak katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum jau'an. Orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari kelaparan. Enggak. Sejatinya Allah sendiri menjamin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami memberi rezeki kalian dan juga mereka. Rezeki itu telah dijamin, maka kita mencarinya nggak perlu ngoyo. Keimanan dan adab itu nggak dijamin. Tapi kita abaikan. Nah, itulah kenapa mindset ini sekarang harusnya berubah. Fatalnya adalah ketika orang tua tidak memahami tanggung jawabnya ini, itulah terjadi krisis yang terjadi. Mohon maaf, yang disebut father hunger. Anak-anak tanpa figur ayah karena ayahnya sibuk, lantas pulang ayah
menjadi ayah yang maaf ya dianggap ayah ATM, sekedar uangnya saja. Bahkan ayah hanya memberikan ya fungsi-fungsi yang anak zaman now itu kan kalau ditanya fungsi bapak cuma 2. Pertama memberi nafkah, yang kedua memberi izin untuk menikah. Makanya saya pernah tantang para ayah, bahkan kalau ada yang menyaksikan di sini, saya bilang para ayah deh, tahu nggak kapan pertama kali anak laki-lakinya mimpi basah? Ini problem utama kalau kita menyadari bahwa awal dari kita mengajarkan namanya anak-anak menjadi balik justru di situ. Bayangkan anak usia hari ini berdasarkan riset kita dan Buah Hati, itu balik pertama itu kelas 5 SD rata-rata. Rata-rata kelas 5 SD sudah balik mereka. Sudah ada yang menstruasi, sudah mimpi basah gitu. Kalau yang laki menstruasi bisa didetek. Yang mimpi basah ini kadang nggak bisa didetek. Nah, sementara kurikulum Diknas, saya nggak tahu hari ini bagaimana. Mudah-mudahan udah ada perbaikan. Tapi waktu saya jadi konselor anak dan remaja, kurikulum Diknas itu mengajarkan mandi junub kelas 2 SMP. Di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi kebayang mimpi basahnya kelas 5 SD, diajarin mandi junub kelas 2 SMP. Jadi ayahnya nggak ngajarin, bunda ngajarin, guru baru ngajarin kelas 2 SMP. Anak sudah kena taklif, beban dari kelas 2, dari kelas 5 SD, disuruh sholat kamu, susah banget dibilangin. Tapi dia sholatnya nggak sah. Karena dia nggak tahu harus mandi. Jadi 3 tahun si anak itu, ya dalam hal ini melakukan yang nggak sah, ibadahnya ditolak. Saya bertanggung jawab orang tuanya, khususnya ayah. Nah, itulah kenapa ketika kita tidak mampu menjadi sosok yang membuat anak merasa nyaman, maka anak akan tertutup dalam hal-hal yang sifatnya sangat sensitif. Maka di antara indikasi bahwa kita punya problem sama anak-anak kita, ketika anak punya satu kalimat, yaitu apa? That's my privacy. Itu rahasia aku. Kepo banget saya di orang tua. Nah, ketika orang tua dianggap kepo oleh anak, sebenarnya dia sudah punya barrier jarak. Makanya saya selalu bilang, saya nggak percaya ada anak introvert di depan orang tua. Introvert itu secara psikis, secara teori itu adalah untuk dunia luar. Jadi kalau ada yang bilang gitu, tapi anak saya introvert Ustadz, maka dia nggak banyak terbuka sama saya. No, sejatinya tidak ada anak introvert. Yang ada adalah anak yang terluka dan kecewa. Jadi kalau anak itu terluka kecewa, dia nutup diri, cuman kalimat, enggak apa-apa, oke, bagus. Apa yang terjadi? Akhirnya udah dia menjaga jarak. Seperti itu. Iya, Ustadz, ini sesuatu hal yang menyentuh saya juga karena anak saya sudah 14 tahun, tapi alhamdulillahnya bukan bermaksud menyombongkan diri ya. Saya sering ke kamarnya dan tidur di tempat tidurnya, nyender gitu sambil bercanda. Kamu tadi siang ngapain? Nah, terus udah sholat belum? Gini. Memang dengan nada yang seperlunya dia menjawab gitu ya. Yang penting ada dibangun itu, Ustadz ya. Yang paling penting satu, ubah cara pendekatan. Satu, pertama, jangan pernah bertanya kepada anak remaja. Bangunlah komunikasi bukan dengan bertanya, tapi bukan membuat pertanyaan, tapi membuat pernyataan. Jadi daripada kita nanya, kamu hari ini ngapain? Mereka gini, Papa tahu nggak hari ini ngisi acara podcast, pas banget tuh narasumbernya tadi bicara tentang ini. Papa senang banget tuh. Papa ingat banget waktu Papa SMP seumuran kamu, bla bla bla. Anak remaja tuh punya rumus gini, lu jual gua borong. Jadi kalau kita punya teknik namanya self disclosure, saya buka diri saya, nanti dia buka dirinya. Papa dulu pernah loh, seumuran kamu tuh naksir, tapi kamu juga bilang sama mama, nanti mama cemburuan. Papa tuh naksir sama perempuan, cantik banget itu. Iya, betul. Ketika kita ngomongin, nanti dia bilang, sebenarnya aku juga, Pak. Nah, di situ, itu yang pertama. Yang kedua adalah hindari pertanyaan tugas. Udah makan belum? Mereka tuh pertanyaan itu nggak suka. Pantas dijawabnya seperlunya, Ustadz. Udah makan belum? Udah sholat belum? Saya konsultan pesantren, ada santri bilang kalau ada bapak saya nelpon Ustadz, saya udah tebak nih pertanyaan template, jawabannya template. Jadi kalau angkat telepon, udah 10 juz, waalaikumsalam, tutup, selesai. Karena yang diajarkan Nabi nggak gitu. Nabi kalau ketemu anak itu bertanya hobi. Ada seorang anak namanya Abu Umair, ya Aba Umair, ma falan nugair, Abu Umair, burung pipit piaran kamu gimana kabarnya? Jadi kalau misalnya kita ditanya suatu hobi saya,
saya kan senang gitu. Misalnya saya melihara hobinya, saya main, misalnya saya lagi hobi lari sekarang. Di pagi misalnya saya habis lari sekeliling UI gitu, baru saya berangkat untuk jadi khotib Jumat gitu. Misalnya, Ustadz, tadi lari dapat berapa kilo? Oh, tadi 5 kilo, alhamdulillah saya dapat pesekian gitu. Jadi ketika saya ditanya hobi, saya senang. Makanya ketika tugas orang tua Jamano mengetahui kalau dia hobinya, misalnya dia hobinya lagi main game Mobile Legend. Tadi kamu udah push rank bang, gimana ini sebagainya. Dia masuk. Misalnya dia lagi hobi main futsal, tadi nyetak berapa gol bang? Iya. Oh tadi aku ambil nyetak gol pak, cuman gawangnya pindahin temen gitu, kesel banget. Jadi anak remaja itu punya tabiat, dia hanya akan menjawab sesuatu yang sesuai dengan hobinya. Oh iya. Dan itu tabiat kita. Antum kalau ditanya tentang hobi pasti akan cerita hobinya apa. Misalnya hobinya melihara batu akik, saya batu akik pasti akan cerita. Ada yang terbaru Ustaz. Itu nanyanya sedikit, jawabnya banyak tuh pasti. Panjang karena hobi. Nabi itu mempraktikkan itu. Jadi jangan nanya tugas. Makanya saya tantang Bapak Ibu semua, pernah nggak ada hadis Nabi kalau ketemu anak kecil itu nanya tugas minimal sholat. Kalau ada bawa ke saya kasih hadiah. Pernah nggak Nabi ketemu anak remaja gini? Udah sholat belum? Nggak pernah. Iya. Nabi nggak pernah. Kita aja yang selalu mana apa-apa tuh ya sholat. Kayak bentuk memastikan gitu sih Ustadz sebetulnya. Dan itu kan ada distrust. Iya. Anak remaja kalau nggak dipercaya, dia juga nggak percaya sama kita. Iya. Makanya kebutuhan anak remaja itu kan 3. Safe, secure, and trust. Ketika dia aman secara fisik, secure secara psikis, dan trust, ya udah. Makanya ada orang tua yang demi takutnya anak remaja pasang CCTV di kamarnya. Itu dia makin ngakal-ngakalin. Ingat, mereka lebih cerdik dalam urusan teknologi daripada kita. Betul. Kita nih TUA tapi belum tentu TAU. Lebih tua belum tentu lebih tahu. Anak saya alhamdulillah baru lulus dari Al-Azhar Kairo, yang pertama. Jadi kalau urusan masalah teknis atau teknologi tanya ke dia. Jadi karena dia lebih tahu. Anak saya kedua saja yang mau SMA ini lebih tahu. Jadi bang, Abi mau beli handphone nih, Umi benar-benar rusak. Kira-kira yang cocok mana? Dia cerita tuh kalau ini keunggulan nih Bi, ini keunggulan nih Bi, keunggulan gini. Walaupun tetap saya nanya yang lebih murah yang mana gitu. Itu SOP dasar Bapak. SOP Bapak. Tapi kan dia bisa lebih tahu. Kita handphone canggih, misalnya antum punya iPhone Max Pro atau apa, paling fungsi buat WhatsApp doang. Iya. Betul. Artinya apa? Jangan pernah ngakal-ngakalin anak remaja, karena ketika kita ngakalin dia akan bilang, gue bisa lebih cerdik daripada itu. Contoh. Dulu ada orang tua yang dia ketika ikut sebuah seminar parenting khawatir dengan anak saya bakalan nonton ini porno sebagainya. Hampir setiap pagi dicek WA anaknya, dicek handphone anaknya, kemudian dicek historinya. Alhamdulillah aman. Anak saya enggak ini. Kemudian bapaknya nggak tahu anaknya itu malam habis nonton web porno sudah dihapus. Iya. Sudah ngerti caranya. Makanya saya bilang nggak bisa mendekati remaja dengan pendekatan curiga, pendekatan security, pendekatan satpam. Iya. Biarkan mereka yang terbuka. Lihat Al-Quran ketika bercerita misalnya saking nyamannya seorang anak kepada ayahnya, yaitu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika malam hari dia mimpinya bikin dia gelisah, dan mimpi itu wilayah privat. Enggak semua orang mau cerita yang privasi, apalagi mimpinya dia. Malam pagi-pagi dia ketemu ayahnya, ya abati, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya, aku mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud di hadapanku. Kira-kira dia bertanya gini, ini maksudnya apa ya? Mimpi yang oleh privat diceritain anak kepada bapaknya. Kenapa? Karena dia nyaman. Tapi kalau bapaknya nggak nyaman, dia bilang nggak apa-apa. Iya. Oke, good. Yang ada nanti ayah ngejudgment aku nih. Nanti nasehatin deh ujung-ujungnya. Kan males tuh. Gitu. Males. Biasanya gitu kan. Betul. Apalagi anak-anak sekarang yang justru lebih nyaman ya cerita di medsos, cerita di status WhatsApp, gitu, dibanding cerita ke kita orang tua. Betul. Makanya kan emosi itu seperti saluran air. Jika tidak disalurkan atau ditahan, dia akan cari jalannya sendiri.
Air itu kalau selalu dipencet, dia cari jalan sendiri, itu ditahan sini akan cari sendiri. Ketika anak tidak punya saluran komunikasi ke orang tuanya, media sosial hari ini. Makanya saya tanpa maksud melakukan label ya, tapi saya bilang anak atau bahkan pasangan yang suka curhat apa aja di medsos itu karena rumah yang tak bisa membuka komunikasi, tidak pernah ngobrol. Itu disebut serumah tapi tak sejiwa, berkumpul tapi tak terkoneksi. Nah itu yang hari ini terjadi. Makanya anak-anak juga begitu. Koneksinya wifi, yang dia pegang. Makanya, ya artinya mereka sudah menganggap wifi itu orang tua yang utama. Betul. Ya semuanya segera disajikan wifi. Itulah yang mengerikan. Apalagi kalau mereka tidak menyadari bahwa generasi yang kita kenal generasi digital ini itu keterpapar internet lebih banyak, dan internet itu kan yang dikhawatirkan itu bukan sekedar konten, tapi mengubah habit perilaku. Jadi gini, anak zaman now itu sebut native digital, sementara kita ini sebut imigran digital. Bedanya di mana? Kalau imigran digital, perilaku kita di dunia nyata dibawa ke dunia maya. Sehingga kalau kita dunia nyata itu memang biasa suka ribut, dunia maya kita suka ribut mulu tuh. Itu kalau orang imigran digital. Tapi kognitif digital kebalik, perilaku di dunia maya dibawa ke dunia nyata. Dia dibentuk perilaku di dunia maya. Nah, dunia maya hari ini melatih anak-anak untuk mereka menjadi sosok yang berinteraksi dengan handphone itu lebih intens. Dan handphone atau gadget yang mereka miliki terkoneksi ke internet dengan hadirnya sosmed itu melatih mereka menjadi raja, karena mereka punya yang namanya kerajaan yang mereka bangun yang bisa menentukan nasib orang, di mana mereka punya tombol bisa menentukan nasib orang. Nama tombolnya itu adalah block, unfriend, left group, unfollow. Panik. Kalau nggak suka block, nggak suka left, nggak suka unfollow, nggak suka adalah unfriend. Dan mental ini dibawa ke dunia nyata, sehingga mental mereka adalah nggak suka left. Udah. Ya, masuk sekolah 2 minggu minta pindah, masuk kerja kantor sebulan. Ini bos toksik banget sih. Rese nih pindah. Udah. Unfollow dari kantornya, udah keluar gitu ya. Dan nanti ketika menjalani kehidupan rumah tangga gitu, nggak suka pasangan ternyata nggak sesuai harapan, ya langsung cerai. Jadi mental mereka dibentuk dengan itu. Itulah kenapa nggak bisa sesederhana kita bahwa ketika anak punya handphone gadget terus kita anggap bahwa itu adalah dari sisi kemajuan teknologi anak kita sangat adaptatif gitu, menjadi seorang anak yang aktif di digital, tapi kita nggak tahu bahwa ada hal-hal yang harus kita antisipasi gitu. Itu mengenai tadi bahaya gadget. Kalau 1 sampai 10 ini Ustadz, untuk kita masa yang akan datang, yang generasi yang ketergantungan tadi, berapa nilai nih kalau 1 sampai 10 tingkat mengkhawatirkannya nih nanti persiapan dia yang akan datang? Nggak cocok sama teman, bukannya diobrolin langsung tinggal. Nah, di level mana tuh kira-kira yang mengkhawatirkan saat ini? Pertama adalah sebenarnya nggak perlu ada teknologi yang dikhawatirkan, karena kehadiran teknologi sejak awal itu kan mempermudah untuk urusan-urusan yang memang dibutuhkan manusia. Tinggal yang jadi masalah adalah ketika anak sudah berlebihan. Kan berlebihan itu, jadi kan untuk bisa mendeteksi anak itu sampai candu ada tahapan, ada namanya using. Saya pakai handphone, nggak Ustaz, saya lagi mau jawab WA nih, atau saya mau Zoom, itu using, bersesuai penggunaan. Nelpon, halo assalamualaikum, using. Ada misusing itu adalah saya Zoom, tiba-tiba ada WA masuk, saya fokus ke WA-nya, bukan gitu. Atau tiba-tiba lagi nge-Zoom, bete banget, saya malah cari info yang lucu-lucu, itu misuse. Ya, yang lucu-lucu, ya, seolah-olah saya lagi dengerin Zoom, padahal saya sebenarnya lagi nggak dengerin. Nanti ada abuse. Abuse itu tahapannya adalah dia memakai handphone memang untuk sesuatu yang bukan fungsi utamanya, untuk nyari main game, untuk itu. Setelah abuse ada dependent.
ya mereka tergantung ya. Dependent itu adalah ketika mereka sudah memprepare semuanya. Pokoknya jangan sampai lowbat, maka siapin semuanya gitu. Ketinggalan dikit balik gitu. Pokoknya itu. Yang terakhir itu baru edik. Nah, kalau edik candu itu sudah masuk merusak cairan di otak yang membuat akhirnya dia mudah marah, emosional, baperan, mana handphone gara-gara mama handphone pulang, pokoknya mama jahat dan sebagainya. Itu sudah edik. Nah, anak-anak zaman now itu sebenarnya nggak sampai edik, sedikit sekali sampai edik. Mungkin paling sampai dependent. Nah, kenapa sampai dependent? Biasanya karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di orang tua. Betul. Jadi kita tuh hanya menyalahkan kamu tuh gitu. Padahal sebenarnya kenapa mereka itu, misalnya anak generasi Z, generasi zaman now itu dia lari ke handphone, karena ada kebutuhan dasar yang orang tua nggak penuhi. Dia tuh nggak bisa selesai dengan nasihat. Kalau kata Ibnu Qayyim gini, la tatruku syai'an illa bi syai'in. Seseorang tuh nggak bisa ninggalin sesuatu sebelum dia dapetin sesuatu yang baru. Anak-anak itu nggak bisa. Makanya saya bilang, teknologi nggak usah dicegah. Tapi ketika kita mampu memberikan kebutuhan dasar dia, sebenarnya dia mudah untuk nanti diarahkan. Contoh, kenapa anak main gadget? Sehingga membuat dia menjadi dependent. Minimal ada 3 kebutuhan dia. 1, dia butuh hiburan. Hiburan bagi anak itu ibarat makanan. Kalau nggak kita kenyangin dari diri kita, mereka cari luar. Ya makanya mereka itu butuh yang menghibur mereka. Ciri anak itu terhibur adalah orang tua yang mampu membuat dia senyum dan tawa. Makanya kenapa kalau kita nggak bisa memberikan senyuman dan tawa buat mereka, maka mereka mencarinya lewat handphone. Makanya zaman now itu nggak cukup jadi ortu yang baik, tapi jadilah ortu yang asik. Baik aja nggak cukup. Betul. Harus asik. Saya berapa kali kalau di jalanan dulu nongkrong sama mereka, ketika mereka pulang sampai jam 2, saya bilang, lu kenapa sih betah banget? Bokap lu galak ya? Enggak sih om, bokap gua baik, tapi kagak asik, kaku kayak kena buk kering gitu. Jadi bapaknya nggak bisa membangun senyum dan tawa, itu nggak bisa. Karena mungkin bapaknya memposisikan diri selalu jadi ustadz, selalu jadi penasehat gitu ya. Jadi anak tuh capek. Selalu saya bilang, mereka itu di sekolah udah ketemu ustadz, di masjid ketemu ustadz, pas pulang ustadz lagi. Capek banget, surplus ustadz kayak gitu ya. Mereka tuh butuh entertainment. Jadi mereka butuh entertain. Jadi hiburan itu kebutuhan dasar. Makanya Nabi itu kalau ketemu anak itu Nabi itu sebagai penghibur loh. Banyak yang mungkin nggak sadar gitu. Nabi itu bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, ini ada hadis yang sahih. Nabi ketemu sama Bani Abbas. Bani Abbas itu adalah anak dari anak-anak Abbas. Abbas itu pamannya Rasul. Berarti ini sepupunya Rasul, tapi usianya jauh dari Rasul. Karena Rasul sama Abbas itu cuma beda 2 tahun. Nah, Rasulullah ketemu nih Bani Abbas, ada Al-Fadil, ada Al-Fudail, ada Abdullah gitu, Ubaidillah. Rasulullah apa yang Rasul lakukan? Enggak seperti kita. Udah kerjain soal belum? PR udah belum? Atau mungkin kita seperti udah makan belum? Hafalan kamu berapa juz? Kamu jangan main mulu. Kan ceramah. Kamu tahu enggak gitu? Nabi enggak. Nabi langsung, ya gulam, man sabaqo ilayya falahu kadza wa kadza. Anak muda, siapa yang bisa dahuli aku lomba lari dapat hadiah ini dan ini. Ya siap, Said. Ya siap. Rasul lari. Dikejar sama anak muda, dan Rasul tahu cara membuat anak-anak itu bahagia dalam permainan. Rasul memelankan larinya sampai punggungnya kena gitu, dan anak itu menepuk punggung Rasul. Rasul bahagia, dikasih mereka hadiah. Makanya kenapa kalau main sama anak-anak, sama anak remaja, jangan pengen adu menang. Kadang ada bapak-bapak guru sama anak-anak serius menang. Siapa bisa mega pundak papa, dapat ada ini dan papanya kabur kayak mantan copet gitu. Jadi anak-anak malas. Jadi kenapa? Menghibur itu salah satunya. Nah, saya nulis buku namanya Fatherman. Fatherman itu sebenarnya serial yang saya tulis, Fatherman 1 sampai Fatherman 5. Sebenarnya ingin membuat para ayah khususnya itu baik di rumah maupun sekolah. Kan saya selalu bilang di sekolah itu guru-guru itu harus jadi ayah.
Karena Nabi ketika ngajarin sahabat itu pakai kalimat gini dalam hadis riwayat Ahmad. Innama ana lakum bimanzilatil walid alimukum. Sesungguhnya aku dan kalian seperti bapak kepada anak-anaknya yang mengajarkan. Jadi Nabi itu kalau sama sahabat itu memposisikan jadi bapak. Jadi para guru di sekolah harusnya menjadi seorang bapak. Begitu juga seorang ayah benar-benar menjadi figur bapak. Nah, kenapa anak butuh figur bapak yang dirindukan? Itulah saya tulis buku Fatherman. Nah, diantara anak-anak butuhkan oleh bapaknya 3 skill. 1 bermain, 2 bercerita, 3 M namanya menjelajah, BBM. Jadi anak-anak tuh senang sosok ayah yang suka bercerita. Tapi cerita itu jangan dipikirin seolah-olah harus ayah yang wah kalau gitu saya harus belajar sirah nih. Saya harus belajar kisah-kisah Nabi, enggak juga. Cerita, ada satu cerita yang ustadz manapun nggak bisa menceritakan kecuali si bapak. Dan itu disukai anak. Tahu cerita apa? Enggak. Cerita masa kecil ayah. Oh, iya. Jadi anak tuh paling suka ketika ayah bercerita. Dulu tuh papa SD. Dulu pas papa SMA tuh papa pernah jadi anggota Paskibraka. Pernah tuh waktu papa siap-siap ini. Anak suka. Even kebandelan kita iya, selagi kita mencari hikmah dari bandelnya itu. Iya, papa dulu pernah tuh kabur dari sekolah kan gitu. Tapi papa baru sadar tuh nyesel papa. Bedakan kebandelan dengan dosa-dosa besar zina. Betul, iya. Tapi kalau ini kita bercerita jadi pelajaran. Jadi anak-anak tuh melihat sosok bapaknya pun bukan sosok yang sempurna. Karena gini, anak itu nggak butuh orang tua yang sempurna. Anak butuh orang tua yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Jadi kenapa kita posisiin seperti itu? Sehingga satu, kembali konteks kenapa anak main gadget, dia butuh hiburan. Iya. Nah yang kedua, kenapa anak main gadget? Karena dia butuh eksistensi dan pride, penghargaan. Makanya kenapa mereka kalau bikin status itu resah kalau nggak ada yang komen. Iya. Resah kalau nggak ada yang nge-like. Makanya Kayak nggak ada yang peduli gitu ya? Iya, makanya mereka itu japri, like status gua dong. Iya. Ketika anak bercerita atau menunjukkan sesuatu, jadilah orang pertama yang menunjukkan itu. Papa tadi lihat loh, kamu tadi puisinya keren banget. Atau lagi cerita, tunjukkan antusiasme kita. Taruh handphone, bilang gitu. Masa sih? Bisa begitu ya? Iya pak, bla bla bla. Dia akan merasa dirinya dihargai. Itu yang kedua. Jadi kalau dan bahkan berikan panggung buat mereka. Anak perempuan misalnya, daripada dia bikin konten goyang TikTok yang diupload bikin orang keluarga malu, mendingan bikin konten bareng bapak, nggak usah diupload, goyang bareng. Kan gak ada masalah di dalam rumah. Iya. Ayo, papa juga bisa nari, ayo. Saya kasarnya gini, saya kalau di rumah, saya posisi jadi ustadz paling hanya 20%. Sisanya hanya saya sebagai ya sebagai teman main aja. Saya bisa bisa nari bareng mereka, anak gadis saya, sehingga ketika nari saya ikut nari gitu. Saya lihat di cermin gaya saya berkaca mencermin, nggak apa-apa, kan nggak diupload. Iya. Mereka tahu gitu. Mereka butuh yang tadi namanya eksistensi dan pride. Yang ketiga, kenapa mereka butuh gadget? Mereka butuh fast access. Mereka butuh orang tua accessible. Makanya orang tua itu jangan pernah ketika anak bertanya membuat anak setelah itu nggak mau lagi bertanya, karena ada satu kata yang paling dibenci anak kalau dia udah nanya. Tahu nggak? Apa itu? Nanti ya. Nanti itu menurut mereka satuan waktu yang paling lama setelah detik, menit, hari, minggu, bulan, tahun, abad nanti. Karena nanti itu nggak jelas. Iya. Makanya kalau mereka nanya, kalau dan kita lagi sibuk, 2 jam lagi boleh nggak? Nanti boleh, tapi jelasin 2 jam lagi. Nanti sekitar jam 6. Karena banyak anak nanya, kita jam nanti, abis itu udah malas cari sendiri mereka. Atau biasain kalau mereka nanya buru-buru kita cari jawabannya. Atau kalau mereka nelfon selalu angkat, karena mereka senang orang tua yang fast access. Jadi kalau mereka, kenapa internet itu mereka sukai? Karena fast access. Iya.
Makanya mereka gelisah kalau ya kasus yang sampai gurunya dipukul matanya segala macam karena memang itu orang tua mencari celah karena kurangnya sosialisasi gitu sosialisasi, tidak ada edukasi. Iya. Jadi mereka menganggap bahwa guru itu adalah babu mereka, pesuruh mereka. Kalau udah begitu, saya sih lebih menjaga marwah pendidikan, silakan aja ambil. Iya. Ya, dan kita nggak usah memarahi anaknya. Kita bilang, Bapak tanggung jawab aslinya dari Bapak. Kami nggak, sudah silakan. Karena terkadang gini juga Ustadz, ketika ada orang tua yang komplain, anak saya tidak seperti ini di rumah. Saya nggak percaya kalau anak saya melakukan ini di sekolah. Itu apakah mungkin karena memang yang faktor ke belakang tadi bahwa si orang tua memang tidak pernah touch di rumah dengan anaknya, jadi dia tidak mengenal ya. Betul. Jadi kan seolah-olah ketika anak tidak melakukan dianggap itu adalah hal yang dianggap menunjukkan, misalnya anak saya itu orangnya pendiam loh. Nah itu. Pendiam itu Nurut bisa loh. Sekolah ini nurut loh. Padahal mereka bedakan bahwa jangan-jangan anak punya yang tadi luka pengasuhan. Makanya menyelesaikan ini memang harus ada duduk bersama dengan seorang yang expert di bidangnya, supaya mereka dapat jawaban yang memang membuat mereka sadar bahwa menyerahkan anak ke sekolah total itu juga adalah kesalahan mendasar. Indonesia ini maaf ya, berdasarkan Global Parenting Survey nggak salah, saya dapat informasinya, Indonesia ini negara dengan tingkat ketergantungan tertinggi nomor 2 terhadap sekolah setelah India. Artinya lupa bahwa fungsi dasar pendidikan itu bukan di sekolah, ya di rumah. Di rumah. Bayangkan ya, masa sih pandemi nggak membuat kita sadar gitu? Pandemi itu kan harus membuat kita sadar bahwa ketika akhir sekolah terpaksa tutup, pendidikan harus tetap jalan. Iya. Masa iya anak kita taruh di freezer dulu? Iya. Ntar ya, pandemi selesai keluarin lagi di freezer gitu, sekolah lagi dari awal aja Pak gitu ya. Anggap 2 tahun kemarin taruh freezer masih beku, kan nggak begitu. Iya. Mereka terus bertambah. Betul. Terus gimana dong? Ketika karena pengasuhan itu kayak argo taksi, jalan terus. Iya. Sementara ketika jalanannya macet, mau gimana? Iya. Kan ada tagihan-tagihannya terus, ya udah. Makanya ketika kemarin itu harusnya ada hikmahnya. Betul. Sekolah tak berfungsi karena ada situasi nggak bisa kita hindari. Untungnya ada sistem lewat Zoom. Tapi ingat, itu adalah sistem yang nggak maksimal. Pendidikan terbaiknya sekolah. Makanya kenapa dulu saya bilang ke beberapa sekolah itu, kesalahan mendasar itu adalah ketika sekolah itu tutup, kemudian sekolah mengkhawatirkan pendidikan anak, akhirnya alhamdulillah teknologi Zoom, akhirnya anak-anak belajar Zoom. Salah. Harusnya orang tuanya belajar. Harusnya Pak, pagi jadwalkan dengan anak, sore dengan ibu dan bapaknya. Jadi dijelaskan besok materi kami tentang ini, yang bapak lakukan begini. Itu. Ya, besoknya pagi dengan anak-anak. Gimana anak? Iya, mamaku udah jelasin, bla bla gitu harusnya. Iya. Jadi di situ momennya, tapi sekolah lagi-lagi ngambil semuanya. Sekolah, orang tua nggak pernah berpikir bahwa momen inilah untuk membuat mereka belajar. Karena mungkin gini juga Ustadz, sekolah mengambil itu karena salah satu bentuk pelayanan. Tetapi dari anggap kita musibah pandemi kemarin, harusnya kan juga menyadarkan orang tua bahwa kadang-kadang gini, ya Allah mendingan kayak gini, mendingan ke sekolah aja. Berarti kan begitu sulitnya mendidik anak itu. Harusnya mereka tahu bahwa justru harusnya empati yang dibangun. Jadi sadarkan bahwa selama ini mendidik anak itu nggak mudah. Gampang. Dan harusnya 30 anak betul di kelas. Iya, benar, mereka kan nggak 30. Iya. Mereka paling anaknya 3 atau 4. Maka basicnya harusnya saya bangun empati. Tapi saya selalu bilang, selesaikan ini di hulu. Dalam situasi di mana kita punya gap antara ortu dan guru, yayasan atau lembaga itu harus tegas. Iya. Maaf ya, harus masing-masing ini tegas untuk menyelesaikan di hulu. Siapapun daftar di sekolah kami, maka kami punya rules. Anda tidak terima, silakan. Iya. Bukan berarti bahwa kami tidak sayang anak Anda. Tidak butuh murid, bukan berarti silakan. tidak butuh murid gitu. Saya yakin sekolah yang seperti ini punya izah dan orang tertarik. Iya. Kalau mau selesaikannya di situ. Jadi jangan sampai, saya tuh sedih ketika guru selalu jadi korban. Betul.
Pertama adalah ketika guru udah dihinakan, bangsa ini rusak. Iya. Ya, saya ingat kalimat Harun al-Rashid gini, kemuliaan negeri ini ditentukan dengan cara kita memuliakan gurunya. Kehinaan negeri ini ditentukan dari cara kita menghinakan gurunya. Jadi kalau guru diremehkan, guru dengan apa sih kamu, guru sebagainya, maka sejak awal kita merendahkan guru, berkah terhadap ilmu ke anak kita udah dicabut oleh Allah. Itu walaupun anak kita pinter, nggak ada manfaatnya itu kepintarannya. Lulus iya deh. Nyari kerja susah. Enggak. Maka saya bilang, kalau sejak awal punya kayak gini pendekatan yang ke sekolah, kalau ada ortu kayak gini, harus ada pendekatan personal. Kalau bapak masih mau sistem gini, maaf pak, silakan tarik anak bapak, nggak apa-apa. Nah, Ustadz, dengan fenomena yang seperti ini luar biasanya ya, sebetulnya saat ini apa yang dibutuhkan oleh generasi Z sekarang, yang kadang dibilang generasi rebahan lah, generasi apa-apa sebentar healing gitu. Apa sebenarnya yang core-nya itu yang dibutuhkan khususnya dari orang-orang dewasa, wabil khusus dari guru, dari orang tua murid? Ya, mereka cuma pengen satu nyawa yang diaktifasi oleh orang tua dan guru. Namanya pride. Jadi ketika nyawa mereka pride ini terkubur, maka jadilah mager. Harus diiming-imingi, harus diancam. Pride adalah energi dalam diri mereka yang buat mereka itu bisa berjalan dengan begitu percaya dirinya, bisa ngambil inisiatif. Bun, biar aku aja. Aku anak bunda, udah remaja. Anak punya pride, dia melakukan itu dengan sadar. Nah, untuk mengaktifasi pride, maka orang tua harus menstimulan 3 hal dari anak remaja saat zaman. 1, menstimulasi pertama kuwatul akliyah, potensi akalnya. Sering-sering dialog. Sering-sering bertanya seperti Ibrahim kepada Ismail, fangdur madza tara, menurut kamu bagaimana? Latih thinking skill. Thinking skill bukan hanya melatih akal mereka, tapi membangun bahwa orang tua itu mempercayai kami. Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Makanya jangan pernah posisikan remaja itu cuman pesuruh perusuh. Tanya, maaf nih, saya tuh kalau ada undangan ceramah dari sebuah institusi SMP atau SMA gitu ya, acara anak-anak SMP atau SMA gitu, saya bisa tahu panitia aslinya itu anak remaja atau orang tua tuh dari undangannya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Ustadz Benri di tempat kami panitia perayaan Maulid Nabi sekolah mengundang Ustadz Benri untuk hadir ceramah di sekolah kami dengan tema dalam rangka Maulid Nabi kami ceritakan generasi beriman dan bertakwa. Dari judul temanya aja saya bilang ini pasti bapak-bapak yang bikin. Angkatan JS Badudu, penikmat TVRI yang dulu nonton Kamera Ria, ya. Anak remaja zaman now nggak pernah bikin tema dalam rangka merayakan Maulid Nabi, itu pasti mereka pesuruh doang itu. Bapak ibunya yang udah desain semuanya. Nih, kamu undang ustadznya. Pernah nggak ngobrol bareng bilang, ada nggak yang pas buat teman gini aja pak, anak remaja itu kan apa-apa, Rasulullah my bestie. Enak, karena mereka lagi populer istilah gitu. Jadi kita ketahuan dari cara mereka mendesain itu udah ketahuan kali. Makanya saya udah bilang, ini mah tipu-tipuan aja. Sekolah bilang, panitianya anak remaja Ustadz. Enggak, undangan aja menunjukkan nih orang tua yang nebeng nih anak remaja. Jadi ketahuan gitu. Anak remaja nggak dieksplor, makanya mereka nggak punya inisiatif, nggak ada pride. Kalau saya udah bilang, kalau saya bilang udah. Saya hanya bilang, bikin tema apapun tapi jangan menyinggung orang, jangan mengandung sempurna gitu aja. Ketika mereka serahkan, jadi. Dan ketika tidak sempurna, nggak ada masalah tuh dalam proses belajar. Jadi, bangkitkan kuatul akal. Karena kalau mereka merasa akal mereka diajak stimulan dan mereka dipercaya, apalagi sukses, pride mereka besok-besok, kita kita perlu bikin I.O. Udah langsung kebayang bikin jadi I.O. Ntar kita bikin aja konsernya yang besar itu mereka tuh. Itu. Yang kedua, kuatul hamasah, potensi semangat. Di antaranya adalah seringkali orang tua mengatakan anak remaja itu nggak sabaran. Bukan nggak sabaran, kitanya aja geraknya lelet. Mereka itu punya semangat dan kalau nggak diberikan segera
maka mereka akan padam. Makanya orang pembuat anak remaja itu mager, karena setiap ada ide apa, kamu mah nggak sabaran banget. Bukan nggak sabaran, kitanya yang lelet. Makanya bangsa kita ini harus bersyukur, karena gara-gara anak muda nggak sabaran, negeri ini proklamasi. Karena Soekarno dan Hatta dan angkatan mereka dulu menunda mau proklamasi gara-gara meyakini tunggu Jepang dapat hidayah ngasih hadiah ke kita. Nggak bisa anak remaja masa itu culik Soekarno. Akhirnya dipaksa kan. Ya, makanya bahkan dalam sebuah lembaga kalau ada anak remaja banyak pasti kelihatan tuh dinamis. Cepet. Itu juga yang dilakukan. Ya, saya nggak usah sebut merek lah, beberapa stasiun TV merekrut anak muda. Anak muda mereka butuh yang namanya experience. Gaji sedikit tapi tenaganya 2 kali lipat dari orang tua. Apa yang terjadi? Desainnya beda. Yang ketiga, mereka butuh kuatul jismiyah, distimulasi fisiknya. 1, jangan bikin anak remaja nganggur. Musuh pertama anak remaja adalah waktu luang. Makanya anak remaja itu mereka harus punya 2, 1 roadmap, 2 rundown. Jadi pastikan anak remaja kita itu sibuk. Jadi mampukan mereka menjawab pertanyaan Allah dalam surah Al-Hasr 18, ya ayyuhalladzina amanu wartangzu nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan adalah setiap dia memperhatikan besok mau ngapain. Anak remaja yang setiap ditanya besok kamu mau ngapain, kemudian dia jawab tahu, aku kan libur. Maka kemungkinannya 5. 1 tidur lagi, 2 nonton TV atau YouTube, 3 main game atau gadget. 4 makan yang banyak. 5 ngisengin orang. Makanya kenapa pastikan mereka itu secara fisik difasilitasi untuk sibuk bikin rundown. Dan itulah kenapa kalau anak liburan bikin mereka kemampuan membuat rundown. Mau ngapain? Bahkan main futsal juga nggak apa-apa, asal ada rundown. Mau nongkrong sama teman, harus ada rundown. Karena kalau mereka nggak punya rundown, nggak punya agenda, mereka ikut agenda orang lain. Betul. Makanya terkadang ada pesantren kilat. Nah, itu juga kan bagian dari agenda yang memang ada di rundown ya, biar anak-anak tuh nggak jadi bengong, jadi rusuh jadinya. Iya. Baik, Ustadz nih terakhir, ini kan lembaga pendidikan Al-Azhar yang memang murid-muridnya ya sama dengan sekolah lain, memiliki latar belakang keluarga yang pasti berbeda-beda gitu ya. Nah, apa pesan-pesan Ustadz kepada anak-anak Al-Azhar agar menjadi anak yang pejuang, tangguh gitu, tapi memiliki tetap adab yang tinggi dan juga tetap asik kepada guru dan orang tua, tetapi tetap menjaga nilai-nilai marwah guru dan orang tua itu. Jadi buat teman-teman ya yang belajar, teman-teman SMA, teman-teman SMP, yang paling penting 1, temukan roadmap hidup kalian, karena kalian harus tahu 20 tahun lagi kalian harus jadi apa. Roadmap itulah akan menuntun kalian untuk bisa menemukan passion kalian di mana. Yang paling penting adalah ketika kita sudah punya visi hidup yang jelas, pastinya hidup kita menjadi lebih berwarna. Kebayang nggak jalan-jalan ke suatu tempat tapi nggak tahu mau kemana, cuma naik motor keliling-keliling aja, itu yang membuat hidup tuh resah. Hidup tuh resah karena nggak tahu mau kemana, diboncengin teman, mau kemana sih kita, udah ikut aja. Sebenarnya kita mau kemana sih, dari tadi muter-muter aja. Hidup yang nggak jelas mau kemana itu membuat kalian merasa muter-muter dan menyebalkan. Bikin desain hidup kalian, bikin desain hidup yang membuat kalian akhirnya tahu aku mau jadi apa, dan akhirnya kita berperan untuk mencari kesibukan untuk mencapai apa yang tadi kita harapkan. Semoga yang paling penting di antara pintu-pintu yang membuat hidup kita sukses, 1 adab yang membuat ridhonya ilmu itu turun ke kita. Jangan pernah sakiti perasaan guru kita. Yang kedua, jangan pernah menyakiti perasaan orang tua kita. Orang harus kita jaga perasaan adalah guru dan orang tua kita, karena 2 orang ini yang akan menentukan seberapa suksesnya kita di masa depan. Guru yang tersenyum mengenangkan kita, orang yang sangat menyenangkan di sisi akhlak. Demikian juga Bapak Ibu yang meridhoi kita dengan perilaku kita, maka akan mengantarkan kebaikan kita di masa depan. Sukses selalu insya Allah.
Terima kasih Ustadz, luar biasa. Alhamdulillah nih teman-teman, kita sudah makan cheesecake, tapi tetap masih di permukaan, sebelum habis sampai ke bawah. Insya Allah Ustadz, kapan-kapan kita undang lagi Ustadz, Ya, sharing lagi ilmunya ke kita gitu ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan Ustadz terus diberikan keberkahan, Ustadz dan keluarga juga terus diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga diberikan kelancaran dalam melaksanakan semua aktivitas-aktivitasnya. Terima kasih Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita. Sahabat Al-Azhar, itu tadi menggali ilmu dengan Ustadz Bendri, dan pastinya akan mengedukasi dan menginspirasi kita semua. Kita tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.